Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita membaca Fatihah 1 kali dan membaca sholawat 3 kali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan memberikan lanjutan tentang bahasa hakikat dan makrifat. Sebelumnya sudah saya sampaikan tentang syariat dan torekoh. Nah, ini saya sambung video ini sebelum video yang kemarin. Sambungannya ini. Hakikat. Hakikat itu dalam penafsiran adalah ditafsirkan bahasa kebenaran. Makanya bahasa hakikat ya ini kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya ini. Kebenaran itu adalah sesuatu hal yang sudah dialami seorang hamba dalam bermusyahadah. Dia melakukan latihan-latihan sampai akhirnya menemukan kebenaran, yaitu bahasa jati diri. Makanya ada pertanyaan di dalam hakikat, ya ini tadi. Misalnya tuntut. Contohnya apa? Ada orang yang bernama Agus. Ya ini, Agus mencari sebenar-benarnya dirinya, atau bahasa di dalam tanda kutip kurung ini yaitu Agus. Diri seorang hamba mencari sebenar-benarnya dirinya sendiri. Ya ini bahasa kebenaran. Makanya Anda sebelum bisa meningkat ke tataran yang lebih tinggi lagi harus tahu bahasa tentang jati dirimu sendiri. Harus tahu. Ya ini dikatakan bahasa hakikat kebenaran. Nah, baru setelah Anda tahu baru meningkat tentang bahasa kebenaran, bahasa apa? Alam. Nah ini, setelah itu baru kebenaran tentang penciptamu, atau bahasa dilari di hubungan seorang hamba Allah yang tadi di dalam toreko digelari salik, hanya melakukan latihan-latihan riyadhah dikatakan suluk. Nah di dalam ini akhirnya dia harus juga mengenal proses. Ya ini bahasa hakikat. Hakikat itu kebenaran. Dalam hakikat kebenaran yaitu harus mengenal dirimu. Kata-kata dari bahasa arafah. Makanya orang mengenal atau berhubungan ada di tiga hal. Hubungan tentang dirimu sendiri, mengenal dirimu sendiri, mengenal alam semesta, dan mengenal bahasa pencipta. Alah bahasa, kalau dikatakan bahasa, akhirnya kebenaran ini ada di 3 tempat. 1, melalui jasad atau af'almu. Ya ini, sampai mengenal bahasa manis.
mengenal bahasa pahit, mengenal bahasa asin. Nah, ini yang dikatakan rasa, bahasanya di jasad atau af'al. Nah, dalam hal yang kedua, mengenal bahasa rasa yang ada di rohani atau hati. Ya ini apa? Dikatakan rasa rohani atau bahasa perjalanan rohani, yaitu rasamu. Sampai mengenal bahasa gembira, senang, sedih. Itu yang dirasakan bahasa rohani atau hati. Lah, rasa yang ketiga, ya ini yang dikatakan rasa yang paling sempurna. Selama jasad sampean belum mengenal rasa manis, sampean tidak akan tahu kebenaran. Dan rasa sampean, cara bahasa sampean, rasa sampean di hati masih mengenal sedih, itu sampean juga tidak akan tahu kebenaran. Dalam artian kebenarannya maksudnya apa? Ya ini, hatimu jangan sampai merasa sedih, maksudnya begitu. Kalau masih muda sedih, merasa gembira, sampean tidak akan mengenal kebenaran. Lah, rasa yang ketiga ya ini sebenarnya rasa. Makanya dikatakan zauq itu adalah perasaan. Hatimu disentuh oleh sesuatu, ya ini namanya rasa. Rasa ini adalah seseorang hamba memasuki suatu alam, yaitu yang terang benderang atau bahasa cahaya. Nah, di situ ada suatu bahasanya rumah atau istana, yaitu namanya istana, bahasanya yaitu tadi istana kebebasan. Nah, maksudnya istana kebebasannya ini, orang itu sudah bisa terbebas dari rasa sedih, rasa gembira, rasa asin, rasa manis, itu bisa terbebas di sini. Akhirnya ya ini karena namanya istana kebebasannya itu tidak terpengaruh dengan itu maksudnya. Akhirnya sedih itu bagi dia atau senang itu sama saja. Pahit manis itu juga sama saja. Ya ini dikatakan hanya masuk ke dalam istana yang dikatakan kebebasan. Setelah itu akhirnya orang itu mengalami bahasa merdeka. Ini bahasanya. Makanya dalam berhubungan, mengenal dirimu, mengenal alam semesta, mengenal Tuhan. Makanya dirimu adalah mencari sebenar-benarnya juga dirimu. Di dalam mencari itu akhirnya timbul suatu pertanyaan dua. Siapa yang mencari dan siapa yang dicari? Ini yang bisa saya berikan tentang bahasa hakikat. Hakikat itu adalah kebenaran. Makanya saya bahasa hakikat saya cukupkan. Sekarang saya menginjak ke bahasa ma'rifatullah. Ma'rifat itu penafsirannya adalah bahasa mengenal. Mengenal, jadi mengenal diri sampean sendiri. Mengenal alam, mengenal Tuhan. Ya ini. Nah, untuk bisa tahu seperti itu harus melalui bahasa syariat toreko. Karena itu nanti yang diajarkan di dalam toreko seperti itu. Nah, makrifat ini adalah sebenarnya suatu pengetahuan, tapi sifatnya pengetahuan yang khusus. Soalnya sudah mulai menyangkut bahasa juga tauhid. Ada ketauhidan di sini. Nah, dalam menempuh itu ada dua jalan, melalui zatnya. Nah, bahasanya nanti ada bahasa dikir-dikir itu bermacam-macam. Itu ada nanti dijelaskan di dalam toreko. Makanya bagi orang yang sudah mengikuti toreko pasti paham apa yang saya maksud. Nah, mengenal ini, jadi bahasa makrifat mengenal Tuhan. Jadi orang itu misalnya contoh beriman.
syarat untuk menjadi seorang yang beriman itu memang ada. Dan yang menggugurkan nanti imanmu jatuh atau gugur juga ada. Nah, ini bahasa ma'rifatullah, mengenal. Jadi Anda jangan merasa bahwa saya sudah beriman, bahwa iman itu bisa jatuh juga. Ya, ini tanda gugurnya seorang hamba Allah, imannya jatuh itu ada. Dan tanda orang itu memegang iman itu juga ada tandanya. Ini bahasa makrifat. Makrifat itu mengenal. Nah, mengenal itu caranya dibagi ada 3. Mengenal dirimu sendiri, mengenal alam, dan mengenal pencipta. Nah, bahasa mengenal penciptamu, tidak ada seorang pun makhluk yang bisa mengajari. Karena Anda mengenal Tuhan, belajar mengenal Tuhan, pasti juga Tuhan yang mengajari, yang membimbing. Ya, ini pada saat seseorang itu keadaan yang seperti ini, dia mengikuti toreko oleh gurunya, oleh mursyidnya, dia dilepas. Karena ini adalah hak prerogatif pencipta kita. Anda mengenal Tuhan, berarti juga Tuhan yang mengajari Anda. Guru kita sudah terlepas. Mungkin hanya guru kita, kalau kita kurang jelas, nah itu baru bisa menerangkan. Nah, ini lepasnya dari seorang murid, lepas dari gurunya pada saat yang seperti ini. Ya, ini dikatakan bahasa mengenal Tuhan, juga Tuhan sendiri yang membimbing, juga Tuhan sendiri yang memberikan petunjuk. Dalam tahap yang pertama dan kedua, mengenal diri, mengenal alam, guru masih bisa ikut campur. Tapi sudah ke tataran yang ketiga, Anda mengenal Tuhan dan Tuhan juga yang membimbing. Pada saat itu gurumu tidak bisa mengikutimu. Ya, ini kamu mencari sendiri. Untuk bisa bahasa seperti ini, mana di dunia toreko berisi tentang jalan dan cara. Nah, kunci yang utama apa? Banyaklah berkholwat, banyaklah menyepi. Ini kuncinya. Nah, makanya saya hanya bisa memberikan secara teoritisnya. Tapi kalau Anda ingin mengerti dan memahami, saya nggak bisa melalui sarkup kalau bahasa yang seperti ini. Harus datang ketemu dengan saya langsung, baru bisa mengajar. Ini kholwat itu yang seperti apa? Karena kholwat itu saya berikan intisarinya adalah suatu metode atau latihan yang di dalam situ menggabungkan dari syariat, toreko, hakikat, makrifat, berkumpul menjadi satu. Ya, ini timbul rasa, dan rasa ini tidak bisa terwakilkan dengan kata-kata atau bahasa tersurat. Nggak ada. Tapi kata-kata ini mendekati, iya. Tapi kalau yang sempurna, oh ini perkataannya, tidak ada. Makanya larinya hubungannya ini nanti bahasa ke filsafat. Nah, ini bahasa syair ini. Makanya kalau Anda kepingin bisa mendekatkan diri kepada Allah, seringlah berkholwat, menyepi. Junjungan kita aja berkholwat ke Gua Hiro, menyepi. Nah, ini tentang syariat, toreko, dan yang untuk saat ini yang saya jelaskan tentang hakikat dan ma'rifatullah. Nah, tasawuf beda lagi. Ada orang umum, ya ini saya tambahkan tentang tasawuf. Tasawuf orang itu pada umumnya mengerti bahwa tasawuf itu belajar mendekatkan diri kepada Allah. Tapi menurut saya bukan begitu. Tasawuf adalah orang belajar dalam artian membersihkan hati sampai akhirnya murni.
Makanya sesuatu hal kalau bahasa murni, nah, baru bisa ya ini tadi bahasa murni tadi, ya ini rasa yang dikatakan yang sempurna, ya ini tadi apa? Anda belajar mengenal Tuhan dan otomatis Tuhan juga yang membimbing Anda. Ini kalau ada orang yang bisa mengenal Tuhan, bukan Tuhan yang membimbing, itu bagi saya terus terang saya belum pernah menemukan. Nah, pada saat ini sebab apa? Orang itu seorang salik tadi harus berjalan sendiri untuk mencari itu. Ini makanya tasawuf sebenarnya adalah pelajaran tentang membersihkan hati sampai larinya ke kemurnian. Nah, ini kalau Anda sudah melari masuk ke tahap kemurnian, ya ini akhirnya mengalami Anda suatu perkataan yang dikatakan pencerahan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku subscriber channel Sarjana Kuburan. Ini yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf, juga saya memohon maafkan ke saudara-saudaraku yang hadir ini, kepada para subscriber setia dari channel Sarjana Kuburan. Dan tentang ini saya nggak bisa mengajari lewat sarkop, istilah lewat YouTube, karena ini adalah suatu pengetahuan yang khusus. Ini. Tapi saya juga nggak akan terus terang, tidak akan membaik sampai nanti kalau belajar ke saya, enggak. Saya hanya akan memberikan bibit. Nah, bibit ini terserah nanti sampai nanti bisa bibit itu nanti jadi buah apa? Pohon jambu atau pohon kelapa atau pohon kelengkeng, terserah sampai nanti. Cuma saya berikan ilmunya. Dan jangan khawatir, sanad ilmu dari saya tidak akan terputus. Nah, ini dan karena tidak terputus makanya ada yang bertanggung jawab. Nah, ini intinya di sini. Nah, ini saya cukupkan tentang pengertian yang dimaksud hakikat dan makrifat, melengkapi video terdahulu. Dan sudah saya tambahkan yang dimaksud tasawuf. Tasawuf tidak ada hubungannya dengan bahasa magic, tidak ada hubungannya dengan klinik, tidak ada. Karena tasawuf intisarinya pelajarannya adalah membersihkan hati, larinya kepada kemurnian. Lah, kemurnian kalau sudah Anda alami, yaitu nanti larinya ya ini sampai mengalami bahasa pencerahan. Ini saya cukupkan bahasa tentang hakikat dan makrifat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.